keluar yuk. Mumpung udah gak panas nih. Kita jalan-jalan santai. Loh, memangnya kita mau kemana, Neng? Ini kan waktu pandemi. Kita dianjurkan untuk lebih banyak beraktivitas dalam rumah saja loh. Oh iya ya, Ci. Ini kan lagi pandemi. Ngomong-ngomong pandemi, aku jadi teringat, Ci. Banyak teman-temanku yang kepada sakit, Ci. Selain itu, ada juga di antara mereka yang orang tuanya tidak bisa bekerja, sehingga mereka kesulitan. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita, Neng. Sudah mau jam 4 loh. Yuk, kita siap-siap. Kita siap-siap persekutuan komisi anak. Jangan sampai telat loh ya. Iya, Ci. Hampir aja aku lupa. Ayo, siap-siap. Halo Gracia Kids, selamat sore. Kita jumpa lagi di Persekutuan Komisi Anak GKMI Kudus. Pada sore hari ini, bersama-sama kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Cien harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan Cien juga berdoa supaya kalian bisa menikmati minggu-minggu pertama kalian masuk ke sekolah. Terlebih hari ini kalian juga berada di kelas yang baru di Komisi Anak. Mari adik-adik semua, kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan persekutuan kita sore ini, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Darren. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata ya teman-teman. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah komisi anak. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kita akan bersama-sama yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Yuk kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Adik-adik, pada saat ini di sekitar kita ada banyak teman kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita, yang menderita sakit penyakit, teristimewa di saat-saat pandemi seperti ini. Hari ini, sore ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi saudara buat teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang menderita. Nah, sebelum kita mendengarkan dan belajar bersama, kita akan menaikkan satu buah pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyi pakai gerakan ya. Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Halo teman-teman Gratia Kids di rumah. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tak kurang suatu apapun. Dan yang terlebih, bersukacita. Amin. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari. Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan, dan firman itu boleh kami lakukan dalam perbuatan nyata terhadap sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.
Yuk, biar tambah semangat, kita akan sama-sama ucapkan yel-yel kita 2 kali. Siap ya? Gratia Kids, bertumbuh dalam Kristus. Gratia Kids, bertumbuh dalam Kristus. Nah, kalian tentu tahu saat-saat ini apa yang sedang hangat-hangatnya? Ya, COVID-19. Tentu kalian semua sudah tahu apa itu COVID-19. Virus ini membuat banyak orang menjadi dibatasi pergerakannya. Tidak hanya tidak bisa bepergian ke mall, pasar, bahkan kalian pun terkena imbasnya tidak bisa bersekolah secara onsite ya. Nah, tidak hanya itu, tetapi berdampak yang lebih parah. Bagi sebagian orang bahkan mengalami kematian. Bagi sebagian orang lagi yang terkena dampak ekonomi, mereka menjadi sulit mencari nafkah, ada yang sampai bangkrut, ada yang kena PHK, menjadi pengangguran, dan bahkan jatuh miskin. Teman-teman, ketika kita mendapatkan sebuah musibah atau kecelakaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, tentu saja kita berharap bahwa ada orang yang membantu kita, menolong kita dari keterpurukan kita untuk bisa bangkit kembali. Nah, kita tentu sangat bersukacita kalau hal itu terjadi. Sebaliknya, kalau ketika kita susah tapi tidak ada orang yang membantu kita, kita semakin sedih. Nah, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada sebuah kisah yang akan diceritakan oleh Rasul Paulus mengenai hal semacam ini. Yuk, kita sama-sama belajar tentang hal itu. Kita akan coba bersama-sama melihat cerita dari Rasul Paulus yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Yuk, kakak tunggu kalian ambil Alkitab, kita sama-sama membuka dan membaca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Yuk, kita sama-sama baca ya. Sudah siap kalian? Oke. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seperti kita sudah baca dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1-9 tadi, kita bersama-sama melihat ada sebuah jemaat yang bernama Jemaat Makedonia yang menunjukkan sifat murah hati. Sifat murah hati. Sifat murah hati ini sangat dipuji oleh Rasul Paulus. Surat yang ditujukan kepada Jemaat Korintus oleh Rasul Paulus kali ini adalah dengan tujuan mengingatkan Jemaat Korintus yang semula sudah berjanji dan mau membantu orang-orang kudus di Yerusalem yang sedang menderita, tetapi setelah 1 tahun ditunggu, bantuan itu tak kunjung datang. Rasul Paulus memakai Jemaat Makedonia untuk mengingatkan kembali akan janji itu. Nah, kenapa Rasul Paulus memakai Jemaat Makedonia sebagai contoh? Ada 3 hal. Kita tadi sama-sama sudah membaca apa yang menyebabkan Rasul Paulus sangat memuji mereka. Bahkan mereka dianggap Rasul Paulus sebagai jemaat yang luar biasa. Yang pertama, mereka dengan sukacita membantu saudara-saudara mereka. Dengan sukacita, mereka suka menolong. Yang kedua, ini yang membuat Rasul Paulus sangat memuji mereka. Mereka sangat miskin dan juga dalam kesulitan. Ketika kita dalam kondisi yang baik, kita dalam kondisi yang berlebih dan berkecukupan, mudah untuk memberi. Tetapi bayangkan, ketika kita sendiri membutuhkan dan kita berkekurangan, tetapi kita mau memberi. Luar biasa bukan? Lalu yang ketiga adalah mereka sebenarnya tidak diminta untuk membantu, tapi mereka malah meminta, bahkan mendesak Rasul Paulus untuk memberikan bantuan. Mereka diizinkan membantu, sampai mendesak untuk diizinkan membantu saudara-saudara di Yerusalem yang sedang kesulitan. Nah, adik-adik, kalian lihat betapa hebatnya kemurahan hati mereka. Itulah yang Tuhan sebut sebagai pelayanan kasih, karunia kasih yang Tuhan berikan kepada Jemaat Makedonia. Rasul Paulus ingin supaya kita juga belajar memiliki hati atau karakter murah hati. Ketika teman kita ada yang sedang kesulitan, kita membantu mereka. Ketika mereka sedang jatuh, kita tolong mereka. Mungkin sekarang kondisinya kita tidak bisa membantu secara fisik, tapi kita dapat melakukan yang lain. Kita dapat memberikan persembahan melalui orang tua kita misalnya, memberikan sedikit sumbangan kepada mereka. Kita dapat kirim makanan bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Kemudian kita juga dapat memberikan bantuan. Kalian akan coba berpikir apa kira-kira yang dapat kita berikan menolong teman-teman kita. Nah, Tuhan Yesus pun memberikan, atau Tuhan Yesus pun ingin agar kita murah hati. Karena seperti yang tertulis di Lukas 6 ayat 36, tertulis bahwa hendaklah kamu murah hati karena Bapa kita juga murah hati.
Nah, teman-teman, sekali lagi sebagai anak-anak Gracia Kids, yuk kita belajar meneladani jemaat Makedonia yang murah hati. Mereka memberikan dalam kekurangan mereka. Mereka bersukacita ketika memberi. Mereka tidak tinggal diam ketika ada saudara yang kesulitan, tetapi mereka ingin membantu saudara kita yang dalam kesulitan, menjadi saudara bagi yang menderita. Nah, sore hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan yang akan dibantu oleh teman kita, Davin. Yuk, kita sama-sama hafalkan ayat itu. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, teman-teman, kita sudah sama-sama belajar, dibantu teman kita Davin untuk menghafal ayat hafalan kita hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan kita hari ini. Sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang jemaat Makedonia yang begitu murah hati, dan biarlah kami boleh mencontoh mereka. Kami boleh memiliki karakter, memiliki hati yang murah hati untuk sesama kami yang menderita. Tuhan berikan hikmat kepada kami agar kami boleh kreatif dan mencari jalan untuk melakukan firman-Mu itu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, melindungi orang tua kami, agar mereka senantiasa boleh melindungi, memelihara, dan menjaga kami. Juga buat teman-teman kami yang sakit, biarlah Tuhan tetap melawat dan memberikan kesehatan dan pemulihan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa. Adik-adik, dalam rangka memperingati bulan keluarga, aktivitas kita minggu ini adalah membuat video berisi puji-pujian kalian bersama keluarga. Kalian bisa memilih puji-pujian rohani yang kalian dan keluarga kalian suka. Dikumpulkan paling lambat tanggal 25 Juli 2021 melalui guru kelas masing-masing. Dan ini contoh persembahan puji-pujian dari keluarga Pendeta Moses. Apakah
Adik-adik, sore ini kita sudah belajar tentang menjadi saudara bagi yang menderita. Adik-adik mau kan untuk mengasihi teman-teman, saudara-saudara kita yang menderita? Yuk kita akan bersama menaikkan pujian Love One Another. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys, help out a friend, all with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind to each other. Love. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan kita sore ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Anak dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan adik-adik kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong supaya kami dapat menjadi saudara untuk teman-teman kami yang menderita. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Anak kita sore ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, dan tetap menjadi saudara buat teman-teman kita yang menderita. Selamat sore, Tuhan memberkati.